Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 27 April tahun 2022. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat bata nama dokon marsinondang haki uroni sian hahulomoni. Ibanado patiurhon rohanami, pabicar parbinotoat disangap ni debata na dibagasan buhini Kristusi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini terus mengalami perubahan. Oleh karena cara pikir manusia yang berkembang, tentu akan membawa pengaruh dalam hidup manusia. Mungkin membawa kebaikan atau juga hal yang buruk. Sebut saja dengan perkembangan teknologi, bisa berakibat baik dan juga bisa berakibat buruk. Tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Memang manusia tidak dapat menghempang perubahan itu, namun harus memiliki sikap kritis serta mau untuk diubahkan. Demikian halnya Paulus yang mengalami perubahan tersebut. Paulus telah menerima Injil dan itu sungguh-sungguh mengubah hidupnya. Bukan hanya menerima saja, tetapi Paulus juga diberi tugas untuk memberitakan Injil. Paulus menyebut, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah terang yang membuka hati manusia untuk mengetahui dan melakukan kasih, kebenaran, dan keadilan. Injil itu memampukan dan menuntun Paulus untuk melawan godaan dunia. Injil itu juga yang menjadi dasar utama Paulus untuk mengkritisi kehidupan di Korintus. Jemaat di Korintus sudah mendengar Injil itu, tetapi hati mereka tertutup untuk kebenaran. Hati mereka lebih mengarah pada ilah zaman yang memberikan kenikmatan sementara, serta hanya memiliki nilai-nilai dunia. Namun, semua itu merupakan kejahatan, sebab mereka telah mengilahkan dunia. Mereka lebih ingin menikmati dunia yang penuh kejahatan. Oleh karena tawaran dunia lebih menggiurkan hati, maka Injil menjadi tertutup. Berdasarkan terang Injil Tuhan, maka orang-orang yang demikian akan menuju kebinasaan. Padahal Paulus telah memposisikan dirinya sebagai hamba. Dengan demikian pula ia dapat menyangkal diri yang disebut memikul salib. Tujuan utama pemberitaan Injil yang dilakukan adalah supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalaupun ia menyebut dirinya dalam memberitakan Injil, itu hanyalah kesaksian. Orang yang telah hidup dalam Injil itu, maka pada wajahnya, dalam hidupnya akan terpancar kemuliaan Allah. Itu sebabnya dikatakan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus telah melakukan kehendak Allah itu, sekalipun pada sudut pandang dunia, hal yang mustahil. Tetapi Kristus telah melakukannya, maka terpancarlah kemuliaan Allah di wajah Kristus. Sesungguhnya, Injil telah menerangi hati yang menerima, sehingga dari dalam gelap akan terbit terang. Orang-orang yang telah mengerti dan menerima Injil otomatis akan hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa.
Kami sungguh berterima kasih terhadap Engkau Tuhan, karena tetap membimbing kami melalui firman-Mu, sehingga kami tetap disadarkan akan keadaan kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu, bukan hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Oras.